Halo teman-teman, pernah gak sih kalian merasa bingung kenapa di sekolah kita nggak cuma disuruh menghafal, tapi juga disuruh menjelaskan, menerapkan, bahkan membuat sesuatu dari pelajaran yang kita terima. Nah, semua itu sebenarnya ada dasarnya loh, namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka berpikir yang dikembangkan oleh seorang ahli pendidikan bernama Benjamin Bloom bersama timnya pada tahun 1956. Tujuannya adalah untuk membantu guru menyusun tujuan pembelajaran yang sistematis dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Taksonomi ini dibagi menjadi 6 tingkatan kemampuan berpikir, dan ini sudah direvisi oleh Anderson dan Krathol di tahun 2001, yang terdiri dari 1. Mengingat, 2. Memahami, 3. Mengaplikasikan, 4. Menganalisis, 5. Mencipta, dan 6. Itu mengevaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal pilihan ganda lengkap dengan option pengecoh berdasarkan taksonomi Bloom C1 sampai C6 untuk materi Teorema Pitagoras kelas 8 SMP. Untuk C1 yaitu pengetahuan. Nomor 1, sebutkan jenis segitiga yang berlaku Teorema Pitagoras. A sama kaki, B sama sisi, C siku-siku, D sembarang. Kunci jawaban C, karena teorema Pitagoras hanya berlaku di segitiga siku-siku, pengecoh sama kaki. Efek mengecohnya, siswa yang hanya ingat segitiga khusus tapi lupa bahwa syarat Pitagoras wajib ada sudut siku-siku. Kemudian B sama sisi, semua sudutnya 60 derajat. Efek mengecohnya, siswa yang mengira karena sama sisi maka rumus Pitagoras berlaku di semua segitiga, padahal tidak. D sembarang, tidak ada aturan sudut. Bisa saja ketika sudutnya bukan 90 derajat. Efek mengecohnya, siswa yang berpikir kan bisa diukur dulu panjangnya, jadi mungkin saja berlaku. Jawabannya salah. Kemudian untuk C2, pemahaman. Nomor 2, jelaskan alasan mengapa segitiga dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm termasuk segitiga siku-siku. Karena A. Jumlah ketiga sisinya sama, B. Akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10, C. Sisi-sisinya berurutan, D. Akar 6 kuadrat dikali 8 kuadrat sama dengan 10. Kunci jawabannya B, karena akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Memenuhi syarat Pitagoras. Untuk mengecohnya, A. Ketiga sisinya berbeda, salah total, di mana efek mengecohnya, siswa yang mengira ukuran proporsional atau jumlah menunjukkan jenis segitiga. C. Urutan angka bukan syarat Pitagoras. Angka 6, 8, 10 memang berurutan, tapi urutan bukan penentu Pitagoras. D. Akar 6 kuadrat dikali 8 kuadrat sama dengan akar 36 dikali 64 sama dengan akar 2304, tidak sama dengan 10. Di sini seharusnya siswa menggunakan penjumlahan, bukan perkalian. Jadi option D adalah salah. Selanjutnya yaitu C3, aplikasi. Di soal nomor 3, terapkan teorema Pitagoras untuk menentukan tinggi ujung tangga dari lantai jika panjang tangga 13 meter dan jarak kaki tangga ke dinding 5 meter. A. 12 meter, B. 18 meter, C. 14 meter, D. 8 meter. Kunci jawabannya yaitu A, di mana akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12 meter. Pengecohnya B. 18 meter, 13 tambah 5 sama dengan 18 meter. Efek mengecohnya yaitu siswa yang buru-buru bakalan menjawab 13 tambah 5 sama dengan 18 meter. Untuk option C, 14 meter. Akar 13 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 169 ditambah 25 sama dengan akar 194 sama dengan 14 meter. Di sini siswa yang tidak paham konsep teorema Pitagoras atau sekedar mengingat rumus saja langsung menjumlahkan kedua angka yang diketahui tanpa memahami isi soal tersebut, dan hasil perhitungannya juga salah. Kemudian untuk
option D 8 meter. Di sini siswa yang terburu-buru menjawab juga akan langsung mengurangi 13 dikurangi 5 sehingga mendapatkan hasil 8 meter. Dan tentu saja option B, C, D salah. Selanjutnya C4, analis. Untuk soal nomor 4, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Jika panjang alas segitiga tersebut adalah 9 meter dan tingginya 12 cm, analisislah panjang sisi miring segitiga tersebut. A. 15 cm, B. 14 cm, C. 13 cm, D. 12 cm. Kunci jawabannya yaitu A, di mana akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Pengecohnya untuk option B 14 meter. Akar 12 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan akar 144 dikurangi 81 sama dengan akar 63 sama dengan 8. Di sini akar paling dekat yaitu 64. Siswa yang salah konsep dan mengurangkan terhadap operasi pada akarnya, maka jawabannya salah. Untuk nomor C 13 meter. Triple Pythagoras 5, 12, 13 mirip situasi salah satu soal, sehingga siswa yang mengira atau siswa yang menghafal dengan konsep Triple Pythagoras 5, 12, 13 tentu saja bukan teorema Pythagoras. Selanjutnya untuk option D 21 meter. 9 tambah 12 sama dengan 21. Siswa yang terburu-buru menjawab asal menghitung. Selanjutnya untuk C5, kreasi atau creating. Untuk soal nomor 5, rancanglah sebuah situasi soal yang sesuai teorema Pythagoras untuk kehidupan sehari-hari. A. Menghitung luas segitiga, B. Menghitung panjang tiang bendera berdasarkan bayangan, C. Mengukur keliling lapangan, D. Menjumlahkan sudut-sudut segitiga. Kunci jawabannya yaitu B, bayangan, tiang, dan jarak membentuk segitiga siku-siku. Pengecohnya A. Menghitung luas segitiga. Untuk menghitung luas segitiga, kita menggunakan rumus tengah kali alas kali tinggi, bukan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk nomor C, keliling. Mengukur keliling lapangan. Di sini untuk mengukur keliling lapangan tentu saja kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras, karena keliling lapangan yaitu jumlah panjang sisi. Untuk soal nomor D, menjumlahkan sudut-sudut segitiga. Untuk sudut-sudut segitiga pasti jumlah semua sisinya yaitu 180 derajat. Pengecuhnya yaitu siswa yang asal ingat teori dasar segitiga maka akan menjawab option D. Selanjutnya untuk C6, mengevaluasi. Untuk soal nomor 6, bandingkan pasangan panjang sisi berikut dan tentukan mana yang tidak membentuk segitiga siku-siku. Kunci jawabannya yaitu B. Pengecohnya A, C, D merupakan triple Pythagoras karena triple Pythagoras berasal dari angka yang paling kecil yaitu 3, 4, dan 5. Kemudian berlanjut ke kelipatan 3, 4, dan 5, bukan 4, 5, 6. Untuk mengecoh di nomor B yaitu 4, 5, 6 ini identik sekali dengan angka yang berurutan, karena siswa yang hanya menghafal teorema Pythagoras yaitu angka yang berurutan pasti akan kebingungan ketika memilih option A atau B. Sedangkan untuk option A, C, D merupakan triple Pythagoras karena berlaku kelipatan 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk option B tidak, dimana option B akar 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 25 sama dengan akar 41. Akar 41 yaitu sama dengan 6 akar 4, tidak sama dengan 6. Jadi option B bukan termasuk triple Pythagoras. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.